Siapa yang baca Fikri? Atau nunggu Ustaz Yayan? Ustaz Yayan izin ya Ustaz. Oh, izin. Persilakan tuh. Ya. Mau beri. Dinding aja. Dindingnya tembakan. Dinding. Kalau kasus ini Pak Eta, dindingnya sudah sini. Kalau satu biasanya Bisa Dinding tembak. diterang nih. Ayo. Lalu mantap terang. Terus setelah waktu jalan juga. menjelang terbiasa. Iya. So diganti yang Depan pun. udah ada, Iko kuncinya kok kan? Tidak terang. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjih wa tamassaka bi sunnati ila yaumiddin wa salaman tasliman katsira. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang tiada terhingga. Nikmat Allah Subhanahu wa taala senantiasa tercurahkan kepada seluruh makhluknya, dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Kemudian salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu bentuk yang kita rasakan saat ini, alhamdulillah, Allah perjumpakan kita kembali di dalam suatu majlis membahas agama Allah Subhanahu wa taala, agama yang mulia yang akan membuat seorang hamba bergembira dengan menjalani kehidupan di dunia, terutama untuk kebahagiaan yang abadi di akhirat kelak. Tidak ada bekal bagi seorang hamba di sisa-sisa umurnya atau di waktu-waktu luangnya, karena waktu amatlah cepat. Kita berada di tanggal 26 Jamadil Akhir tahun 1445 Hijriah. Adapun tahun Masehinya sudah habis kalender 1 tahun. Kita berada di tanggal 7 Desember 8 apa 7? 7 Desember 7 Januari 2024. Ini tidak jadi habis kalendernya. Nah, jadi kita perhatikan bagaimana begitu cepatnya waktu berlalu. Kalaulah kita melihat di masa-masa silam, seolah-olah kita masih seperti anak-anak kita ini rasanya. Yang bagaimana kita baru kemarin rasanya kita bermain-main. Rasa perasaan kita. Namun sebagian kita, terutama bapak-bapak orang tua kita, mereka melihat sudah jauh perubahannya. Rambut di kepala sudah tidak hitam lagi, sudah memutih. Begitu juga terkadang keadaan yang dialami sedikit saja mudah diserang dengan penyakit. Itulah bagaimana kehidupan kita hanya sebentar saja, maka hendaklah dengan waktu luang, waktu-waktu yang tersisa kita pergunakan untuk meraih bekal akhirat. Di antara upaya kita, alhamdulillah, kajian kita di tempat ini yaitu pembahasan yang ketiga, alhamdulillah. Karena di majelis kita
sudah alhamdulillah sudah 2 matan yang kita selesaikan bersama-sama. Al-Usulus Salasah, kemudian yang kedua Hadis Arba'in An-Nawawiyah, dan ini yang ketiganya. Yang ketiganya yaitu Kashfus Syubhat. Kashfu Syubhat. Baik, kita langsung saja memasuki pelajaran perjalanan kita di dalam kitab atau matan Kashfu Syubhat. Sekarang kita berada di alinea wa qad yaquluha. Siapa yang membacakan? Di halaman 74. Halaman 74. Baik, fadhol. Bismillah. Faqad yaquluha wa huwa yadhunnu annaha tuqarrabu ila Allahi kama yadhunnu al-musyrikun. Khususan in alhamakallahu ta'ala ma qassa an qaum Musa ma'a salahihim wa ilmihim annahum atauhu wa ilin aj'al lana ilahan kama lahum aliha. Surah Al-A'raf ayat 138. Wahina idin ya'dumu khawfuka wa hirsuka ala ma yuhdisuka min hadha wa amthali. Terkadang dia mengucapkan perkataan tersebut dengan prasangka bahwa kalimat itu dapat mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana prasangka orang-orang musyrik dalam kisah kaum Nabi Musa alaihi salam yang diceritakan oleh Allah kepadamu. Kaum Musa dengan kesalihan dan pengetahuan mereka masih saja datang kepada Musa alaihi wasallam sambil berkata, buatkanlah untuk kami Tuhan atau berhala sebagaimana mereka mempunyai Tuhan-Tuhan atau berhala. Surat Al-A'raf 138. Di bawahnya oleh karena itu semakin besar semangatmu untuk membebaskan diri dari kekufuran itu dan yang semacamnya. Baik. Muallif rahimallahu taala menyebutkan di paragraf berikutnya, wa qad yaquluha wa huwa yazunnu anha tuqarribuhu ila Allah. Sungguh mereka atau sebagian mereka berprasangka bahwa ucapan mereka yang mereka ucapkan sesungguhnya maksudnya, kata mereka, anggapan mereka, tuqarribuhu ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu anggapan mereka, prasangka mereka. Kama kana yazunnul musyrikuna khususan an alhamakallahu ta'ala ma qassa an qaumin Musa ma'a salahim wa ilmihim annahum atauhu qailin. Jadi persangkaan yang mereka persangkakan ini sebagaimana kama kana yazunnul musyrikun, sebagaimana persangkaan orang-orang musyrikun, orang pelaku kesyirikan yang mereka menyangka tentang Allah, sebagaimana itu juga diceritakan, maksudnya dikisahkan sebagaimana kaum Musa yang seolah-olah mereka beramal saleh dan dengan ilmu mereka, dan mereka pun mendatangi Nabi Musa, dan ini perkataan mereka ini Allah abadikan di dalam Al-Qur'anul Karim, yaitu dalam surah Al-A'raf ayat 138, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Jadi mereka meminta, buatkanlah kepada kami ilah, sesembahan atau berhala sebagaimana mereka memiliki sesembahan.
Itu yang mereka minta kepada Nabi Musa. Karena orang-orang yang tidak beriman terhadap apa yang Nabi Musa alaihissalam bawa, maka mereka memiliki sesembahan. Orang-orang Bani Israel yang beriman kepada Nabi Musa menginginkan juga seperti sesembahan mereka. Mereka mempunyai sesembahan ilah. Maka kita juga dibuatkan seperti itu. Dari sini disebutkan fa ina idzin ya'zumu khaufuka wa hirsuka ala ma yukhallisuka min hadza wa amsalih. Maka oleh karena itu maka harus ada rasa takut yang sangat. Begitu juga dengan sesuatu perihal yang kita bersemangat, khawatir, bersemangat agar ada sesuatu yang bisa menyelamatkan terhadap perihal itu dan semacamnya. Jadi di sini disebutkan oleh muallif, maksudnya ada rasa khawatir bagi kita. Ada rasa khawatir akan keliru terhadap memahami kalimat la ilaha illallah. Harus ada. Bayangkan ini kaumnya Musa yang mereka meminta sesembahan berhala kepada Nabi Musa. Dari sini kita harus hadir di dalam hati kita bahwasanya ada rasa khawatir tentang pemahaman yang keliru ini. Nanti insya Allah akan kita lewati juga tentang Zatu Anwad. Zatu Anwad di mana Nabi SAW ketika itu dalam suatu safar peperangan. Sehingga ketika itu mereka dan para sahabat, dan ketika itu ada yang sebagian baru masuk Islam, baru memasuki agama Islam, mereka beristirahat, lalu dia meminta kepada Nabi SAW agar dibuatkan Zatu Anwad. Zatu Anwad itu adalah sebuah pohon yang dikeramatkan oleh orang kafir ketika itu, digantungkan senjata mereka, pedang mereka, lalu mendapatkan keberkahan sehingga akan menang dalam peperangan. Itu keyakinan orang-orang dahulu masa jahiliyah. Dan mereka ketika itu baru beriman kepada Islam, baru menerima ajaran Islam, sehingga mereka meminta kepada Nabi SAW agar dibuatkan juga pohon keramat tersebut, Zatu Anwad, agar senjata mereka bisa digantungkan di pohon itu. Nanti insya Allah di matan ini akan kita jumpai. Kita tidak memperpanjang. Jadi itu kalau seandainya ilmu kurang memahaminya. Jadi penjelasan yang semacam ini harus ada rasa takut kita. Ada rasa khawatir kita. Jangan sampai kita terperosok sebagaimana memahami orang-orang yang tidak mengetahui. Di sini disebutkan contohnya sebagaimana kaum Musa memahaminya. Jadi kaum Musa tidak memahami tentang bagaimana hakikat la ilaha illallah yang sebenarnya. Masih meminta ilah yang lain. Jadi sangat tidaklah pas dalam memahami atau tidak benar kalau hanya sekedar bahwasanya Allah itu, dan ini telah berulang-ulang diulang oleh muallif, hanya sekedar memahami bahwasanya Allah lah yang menciptakan, yang memberi rezeki, itu hanya sekedar baru perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah satu-satunya yang bisa berbuat seperti itu, yang mencipta, menurunkan rezeki, yang mengatur alam semesta. Akan tetapi yang diminta sekarang, yang ditekankan oleh mu'alif adalah bagaimana kita mengesahkan penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata, tanpa ada sedikit pun kesyirikan di situ. Baik itu syirkun akbar maupun syirkun asghar berupa riya, sum'ah. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah.
Dan yang sering terperosok adalah orang-orang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin ketika menjelaskan kalimat ini, paragraf ini, itu adalah ahlul kalam. Ahlul kalam, mereka hanya memahami bahwasanya kalimat la ilaha illallah itu hanya sekedar bahwasanya hanya Allah lah yang menciptakan, sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Jadi mereka tidak memahami dalam bentuk penghambaan, dalam bentuk ibadah. Hanya memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala yang mencipta, hanya Allah lah yang memberi rezeki, yang mengatur alam semesta. Hanya sampai sebatas itu. Hanya sampai sebatas itu. Dan ini yang dipahami oleh ahlu kalam, itu salah satu kelompok di dalam Islam, di dalam memahami kalimat la ilaha illallah. Baik, kita cukupkan di paragraf itu, di paragraf ini, lalu insyaallah akan kita lanjutkan ke paragraf berikutnya. Fadal. Wa'lam annahu subhanahu min hikmati lam yab'ats nabiyyan bihadza at-tauhid illa ja'ala lahu a'da'an kama qala Allah ta'ala kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din Zukhruf qawli ghururan. Surat Al-An'am ayat 112. Ketahuilah bahwa karena hikmahnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengutus seorang nabi dengan membawa ajaran tauhid ini kecuali selalu menciptakan musuh-musuh yang memusuhi dakwahnya. Hal ini disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, dan demikianlah kami jadikan musuh-musuh tiap-tiap nabi, yaitu setan-setan dari jenis manusia dan jin. Sebagian dari mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu manusia. Surat Al-An'am ayat 112. Baik, kemudian muallif rahimahullah taala melanjutkan di paragraf berikutnya, wa'lam annahu subhanahu min hikmatihi lam yab'ats nabiyyan bihadzat tauhidi illa ja'allahu a'daan kama qala Allah taala. Jadi ketahuilah, kata muallif, bahwasanya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala di antara hikmahnya, di antara hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, lam yab'ats nabiyya, tidaklah mengutus nabi bihadza tauhid, dengan tauhid ini, illa ja'ala lahu a'daan kama qala Allah taala, melainkan adanya musuh, melainkan dijadikan pada nabi tersebut, rasul tersebut, musuh, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, kama qala Allah taala di dalam surah Al-An'am, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Jadi demikianlah kami jadikan di setiap para nabi adu, musuh syayatinal insi wal. Jadi musuh itu dari golongan syaitan, dari golongan manusia dan jin. Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Jadi mereka membisikkan terhadap sebagian dengan sebagian yang lainnya kalimat-kalimat, bisikan-bisikan yang indah, bisikan-bisikan yang akan membuat orang tertipu. Nah, ini dari sini kita pahami bahwasanya sudah sunatullah. Seseorang yang baik itu para nabi atau orang yang berdakwah sebagaimana mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan tauhid, melarang kesyirikan, maka sudah sunatullah. Hikmah dari Allah Subhanahu wa taala adanya musuh yang menentang. Adanya musuh yang menentang,
baik itu dalam bentuk syaitan dari golongan manusia dan jin. Ini harus kita pahami. Jadi mustahil seseorang yang mendakwahkan tauhid tidak ditentang oleh orang. Bukan kita mengartikan bahwasanya harus ditentang kita di dalam berdakwah, tidak. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau kita perhatikan, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menampakkan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang luhur, wa innaka la'ala khuluqin azim. Bagaimana Nabi, amanahnya Nabi, sampai Nabi dipanggil oleh orang-orang penduduk Mekah ketika itu dengan Al-Amin. Namun ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan ini, maka muncullah perlawanan dari kaumnya. Dan itu telah dijelaskan oleh para ulama sirah. Kalau kita kembali membuka sirah nabawiyah, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akhirnya, awalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah dalam keadaan aman karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dilindungi oleh pamannya Abu Thalib yang memiliki simpatik, karisma atau wewenang sehingga orang tidak berani untuk melakukan penindasan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu awalnya. Dan mereka mengetahui bahwa Nabi SAW dari suku yang terhormat, dari Quraisy, dari Bani Hasim, dari Bani Abdul Muthalib. Mereka mengetahui itu, sehingga Nabi SAW pada awal-awal tidak mendapatkan siksaan dari kaumnya. Namun karena dakwah ketika itu semakin lama semakin berkembang, alhamdulillah, bahkan sebagian saudara-saudara mereka, kerabat mereka yang menentang itu mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan cahaya Islam, sudah resah mereka. Sehingga lupalah mereka akan bagaimana kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam di kaumnya. Sebagian mereka berani melakukan kontak fisik dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu kita ketahui. Kalau kita membuka lembaran sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam yang rambutnya bajunya dijambak dan bahkan mau diludahi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika sujud Nabi sallallahu alaihi wasallam diambil isi perut onta, diletakkan di punggung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada yang lebih keras lagi. Nabi SAW ketika sujud itu diinjak-injak punuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam mendapatkan penindasan ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu datanglah Abu Bakar. Datang Abu Bakar, kata Abu Bakar, "Apakah engkau menyiksa seseorang yang mengatakan bahwa Rabb-nya adalah Allah Subhanahu wa taala?" Itu cuplikan sedikit dari sirah nabawiyah bagaimana Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam ketika mendakwahkan tauhid. Hanya Allah Subhanahu wa taala saja disembah, meniadakan sesembahan yang lainnya, mendapat tantangan perlawanan dari kaumnya. Jadi kalau kita menelusuri sejarah, maka tidak ada bagi kita sesuatu kekhawatiran. Nabi sallallahu alaihi wasallam saja, para al-anbiya al-mursalin juga mendapat tantangan dari kaumnya. Dari sini kita bisa memahami bahwasanya di antara hikmah adanya penentangan dari orang-orang yang tidak senang dengan dakwah, yaitu agar kebenaran tampak jelas. Sehingga kebenaran itu jelas. Karena ditentang oleh sesuatu yang tidak benar, maksudnya yang menyimpang dari agama Allah Subhanahu wa taala, maka yang benar itu akan nampak. Karena kita membedakan sesuatu itu apabila itu berlainan. Seperti hitam dengan putih, karena berbeda itu kita mengetahui putih karena adanya hitam. Coba kalau tidak ada perbandingannya, maka kita tidak bisa membedakan. Itulah salah satu hikmah dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika
menjelaskan paragraf ini. Jadi hikmahnya agar kebenaran itu tampak jelas. Jadi semakin dibantah, semakin kuatnya hujah. Semakin dibantah, semakin kuatnya hujah. Contoh ya, kita tidak mengambil tentang sesembahan, karena alhamdulillah untuk daerah kita di Sumatera itu tidak, kita mungkin ada tapi tidak seperti di Pulau Jawa yang orang pergi ke kuburan wali minta tabaruk berkah di situ, atau macam-macam lah apa yang mereka lakukan. Alhamdulillah untuk kita di sini tidak seperti itu. Mungkin ada tapi tidak seperti di Pulau Jawa itu, alhamdulillah. Cuman kalau kita ambil contoh di zaman kita yang sering berbantah-bantahan, maksudnya keluarnya hujah, semakin kuatnya hujah keluar, yaitu ketika bagaimana dengan musik. Ada yang mengatakan bahwa boleh, maka keluarlah hujah, pendapat-pendapat, dalil-dalil bahwa tidak ada yang, adapun yang mengatakan itu musik ada boleh asalkan yang religi atau segala macamnya, dengan mengambil pendapat yang lemah. Pendapat Ibnu Hazm, salah satu ulama kita, akan tetapi pendapatnya lemah. Pendapatnya lemah. Maka datanglah hujah-hujah yang kuat, dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis, dan pendapat-pendapat ulama yang banyak menjelaskan tentang itu. Itu salah satu hikmahnya, adanya penentangan tersebut. Atau yang beberapa pekan yang lalu tentang nobar, nonton bareng film religi. Maka ada salah seorang dai terkenal di negeri kita mengatakan itu boleh, lalu mendatangkan hujahnya, maka timbul hujah yang lain yang lebih kuat yang menjelaskan bahwa itu tidak ada. Maksudnya bagaimana peran seseorang yang tidak muhrim melakukan adegan berpelukan, padahal dia tidak muhrim, cuma lakon saja. Dan itu tidak ada di dalam Islam. Walaupun bersifat religi atau segala macamnya, akan tetapi perihal tersebut tidak dibenarkan di dalam agama kita. Dan betapa banyak orang yang ketika berperan baik, akhirnya Allah berikan dia, Allah tutup hidayah baginya sehingga dia berpindah agama. Kalau tidak salah yang pemeran Kiai Haji Ahmad Dahlan itu akhirnya dia keluar dari Islam, wal'iyazubillah. Padahal dia memerankan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Bagaimana Kiai Haji Ahmad Dahlan, tokoh pendiri ormas besar di negeri kita, memerankan itu dia. Akhirnya dia keluar dari agama Islam, wal'iyazubillah. Baik. Ikhwani fiddin rahimanikumullah. Kemudian yang mungkin kita cukupkan karena ada beberapa yang akan kita bahas di selanjutnya. Baik. وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج كما قال الله تعالى فلما جاءتهم رسولهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. Surah Al-Mu'min ayat 4. Terkadang musuh-musuh tauhid memiliki banyak ilmu, menyusun kitab-kitab dan mempunyai hujjah, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, maka tatkala datang kepada mereka rasul-rasul yang diutus kepada mereka dengan membawa keterangan mereka merasa senang dengan pengetahuan yang ada pada mereka. Surah Al-Mu'minun ayat 83. Baik. Sebelum kita lanjutkan, tadi memang harus dibahas juga yang tadi sebelum kita jelaskan paragraf ini, ada yang terluput di paragraf sebelumnya, bahwasanya permusuhan yang dilakukan oleh orang yang menentang dakwah yang hak, dakwah tauhid yang sebagaimana didakwahkan oleh para nabi dan rasul, yaitu ada dua bentuk. Ada dua bentuk. Yang pertama itu menimbulkan syubhat, keraguan-raguan. Ini yang kita bahas sekarang, kasyfu syubhat. Ini kita belum masuk pada pembahasan sebenarnya. Masih keterangan-keterangan. Karena nanti insya Allah di bagian kasyfu syubhat itu baru dijelaskan bahwa mereka berdalilkan dengan ini, dengan nas ini, mereka beranggapan ini. Lalu dibantah. Nah, itu dia. Lalu diluruskan. Sementara kita masih muqaddimah yang menjelaskan bahwasanya
ada yang beranggapan atau yang hanya mengetahui sekedar bahwasanya mengesahkan Allah, hanya Allah satu-satunya yang mencipta, hanya Allah satu-satunya yang memberi rezeki, mengatur alam semesta. Tetapi ketika beribadah tidak hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya untuk Allah semata. Ada yang lainnya. Ini akan dikupas di matan ini insyaallah. Lalu permusuhan yang kedua, selain menimbulkan keraguan-raguan tadi, kemudian yaitu melancarkan permusuhan dengan tindakan. Ada pembubaran kajian, ada misalnya ingin membangun masjid, tidak dibolehkan, didemo dan segala macamnya. Padahal sudah ada izinnya semuanya. Akan tetapi karena permusuhan yang dihembuskan di belakangnya, selain seperti di ayat yang tadi, musuh dalam bentuk minal syayatin minal ins wal jin, setan dalam bentuk manusia dan jin. Jadi memang ada yang akan memusuhinya. Lalu perhatikanlah ungkapan Ibnu Qayyim rahimahullah taala tentang masalah ini. Kebenaran itu akan mendapatkan pertentangan dan ujian. Itu dia. Tidak ada yang sesuatu itu yang mulus. Tidak ada sesuatu yang mulus. Lalu oleh karena itu janganlah kita heran. Jangan kita heran dengan kejadian-kejadian, misalnya kita ingin menampakkan suatu kebenaran ditentang orang, jangan kita heran. Karena itu telah menjadi sunatullah dari yang Maha Pengasih. Jadi itu sudah sunatullahnya. Perhatikanlah para nabi dan rasul, tidak ada yang tidak ditentang. Semuanya ditentang oleh kaumnya. Padahal wahyu turun kepada mereka, Jibril turun kepada mereka, akan tetapi mendapatkan penentangan juga. Nah, itulah kejadian yang itu masalah-masalah yang pokok. Lalu bagaimana yang amalan-amalan ibadah yang keseharian kita, misalnya dengan kejadian-kejadian yang diamalkan oleh setiap harian dari kaum muslimin. Seandainya kita tentang, sudah habislah kita kalau jika tidak memiliki hujjah. Akan tetapi seandainya, lalu di sini memang harus banyak fikih dakwah yang harus kita ketahui. Seandainya mudaratnya lebih besar, maka itu jangan melakukan islah, jangan melakukan perbaikan. Seandainya kita hanya sendiri misalnya, itu jangan, karena nanti akan membahayakan kita. Lalu orang-orang akan menganggap aneh. Cuman kita upaya dengan misalnya sendiri-sendiri atau berhadapan dengan berdialog, bercanda, maka istilahnya santai, dialog santai, maka kita sebutkan kebenaran tersebut. Mudah-mudahan dengan itu mereka pun memahaminya. Adapun tindakan, janganlah kita berputus asa, tetap mendakwahkan yang hak, dan kita wajib bersabar. Kita wajib bersabar sebagaimana para nabi dan rasul bersabar. Mereka bersabar dan mereka yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah kelebihan orang-orang yang apabila telah mengetahui perihal ini, maka tidak ada yang lain yang diharapkannya kecuali pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi baginya, maka dia akan mengharap pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang tadi baru saja dibacakan, sama-sama kita dengarkan, waqad yakun li'a'da'i tauhid ulumun katsiratu wa kutubun wa hujajun kama qala Allah taala. Jadi terkadang atau sungguh di antara musuh-musuh tauhid itu mereka memiliki ilmu-ilmu. Jadi mereka mempunyai bekal ilmu-ilmu yang banyak, kitab-kitab juga, hujah-hujah juga, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, falamma ja'at rusuluhum bil bayyinati farihu bima indahum minal ilm. Jadi maka tatkala datang kepada mereka rasul-rasul yang diutus kepada mereka yang membawa keterangan, mereka merasa farihu, merasa senang, bima indahum minal ilm, merasa senang dengan ilmu pengetahuan yang ada pada mereka. Jadi senang di sini maksudnya dengan dalam bentuk tidak baik,
senang mereka dalam bentuk tidak baik, bukan senangnya seperti orang-orang beriman dengan rahmat dan kasih sayang Allah, mereka bergembira, tetapi tidak. Akan tetapi mereka senangnya yaitu dengan tidak meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, kesenangan mereka. Berbeda dengan orang yang beriman, senangnya dengan meraih ridha Allah, ampunan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini dijelaskan oleh muallif rahimallahu taala musuh-musuh yang membantah ini, jadi mereka juga mempunyai senjata dengan ilmu-ilmu mereka, kitab-kitab mereka. Banyak juga ulama-ulama dari kalangan mereka yang menulis buku-buku. Itu akan ada terus setiap zaman, dari zaman dahulu sampai mulainya perpecahan ini, timbulnya fitnah yang kita jelaskan awal pangkal mulanya sejak terbunuhnya Umar bin Khattab, itu sudah mulai sampai akhir zaman. Itu tidak bisa dihindari. Sudah sunnatullah. Akan ada pertentangan antara ahlul haq dengan ahlul batil. Jadi ini harus kita bekali diri kita. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada sebuah riwayat yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di kitab Maghazi, begitu juga dengan Imam Muslim di Kitabul Iman, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'az bin Jabal ke negeri Yaman untuk mendakwahkan Islam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Innaka ta'ti qauman ahlul kitab. Sesungguhnya engkau akan mendatangi ahlul kitab. Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan Mu'az bin Jabal bahwa yang didatangi adalah orang yang pernah turun kepadanya kitab. Berarti mereka mempunyai ilmu, mempunyai hujjah-hujjah. Lalu dinasihati oleh Nabi SAW, yang pertama yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Apabila telah mereka imani, maka dia diperintahkan mereka sholat 5 waktu, kemudian zakat diambil dari harta yang kaya untuk orang-orang miskinnya. Diingatkan oleh Nabi bahwasanya mereka juga turun kitab kepada mereka. Innaka ta'ti qauman ahlul kitab. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lalu apabila kita telah mengetahui banyak-banyaknya musuh itu, maka apa yang harus kita lakukan? Mungkin bisa di paragraf berikutnya dijelaskan. Fadhol. إذا عرفت ذلك وعرفت أن طارق إلى الله لا بد له من أعداء قاعدين عليه أهل وصحة وعلم وحجة فالواجب عليك أن تتعلم من دين الله ما يصير لك سلاحا تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم ومقدمهم لربك عز وجل لأقعدن لهم صراط المستقيم ولآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم syakirin. Surat Al-A'raf ayat 16-17. Dengan kita mengetahui bahwa pada jalan Allah pasti ada musuh-musuh yang menghadang dari kalangan orang-orang yang pandai berbicara, mempunyai banyak ilmu dan hujjah, maka kita wajib mempelajari agama Allah sebagai senjata untuk memerangi setan-setan itu. Pemimpin dan penghulu mereka, yaitu iblis, pernah berkata kepada Rabbmu Azza wa Jalla, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka, dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak mendapati banyak dari mereka yang bersyukur.
Surat Al-Araf ayat 17, 16 sampai 17. Taib. Kemudian mu'alif melanjutkan bahwasanya apabila kita telah mengetahui sebagaimana kita sama-sama dengarkan tadi, idza arafta dzalik wa arafta anna tariqa ila Allah la budda lahu min a'da'in qa'idina alaih. Jadi jika kita mengetahui itu, bahwasanya kita telah mengetahui sesungguhnya jalan-jalan bagi orang itu, musuh-musuh itu banyak sekali. Mereka ada yang ahlin, maksudnya berilmu juga, fasahah, fasih lidah mereka. Jadi banyak hujah mereka. Lalu maka harus wajib bagi kita, bagi engkau, kata muallif, anta ta'allumu min dinillahi ma yasiru laka silahan tuqatilu biha ula syayatin alladzina qala imamuhum wa muqaddimuhum li rabbik azza wajal. Jadi wajib bagi engkau, kata muallif, bagi kita semuanya wajib untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Wajib. Karena talabul ilm faridatun ala kulli muslim. Wajib untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala sebagai senjata untuk melawan mereka. Untuk melawan mereka, dan itu juga pernah diucapkan oleh imam mereka, penghulu mereka, yaitu syaitan, yang ketika diusir dari surga, sebagaimana di dalam surah Al-A'raf ini, mereka akan memalingkan wa qu'udanna lahum siratal mustaqim, tsumma latiyannahum min baini. Jadi akan dipalingkan anak cucu Adam ini dari jalanmu yang lurus. Maksudnya dari agama Allah Subhanahu wa taala. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfin wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Jadi kemudian akan didatangi mereka. Anak cucu Adam akan didatangi, akan dibujuk rayu oleh syaitan dari arah depan mereka, wa min khalfihim, dari belakang mereka, wa an aymanihim, dari samping kanan mereka, wa an syama'ilihim, dari samping kiri mereka, wala tajidu aktsaruhum syakirin. Maka tidak akan didapati dari hamba Allah tersebut, anak cucu Adam tersebut, yang banyak bersyukur. Jadi dipalingkan oleh syaitan dari semua sisi, sehingga hanya sedikit yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya sedikit, dalam salah satu bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan itu maka persiapan tersebut adalah yang pertama, membekali diri dengan hujjah syar'iyyah dan aqliyah yang bisa mematahkan hujjah mereka. Jadi mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengetahui kebatilan mereka sehingga kita bisa membantah mereka. Ini sebagaimana ulama seperti Syekhul Islam rahimahullah taala, dan ini dijelaskan juga dalam kitabnya Dar'u Ta'arrud An-Naqli wal Aqli, dan memang seperti itu metode Syekhul Islam. Kenapa Syekhul Islam dibenci di zamannya? Karena dia telah membongkar semua keburukan-keburukan dari sekte-sekte ahlul batil. Dan Syekhul Islam memahami apa yang dipahami oleh sekte-sekte atau golongan-golongan tersebut, sehingga mengalahi hujah mereka. Misalnya seorang menyimpang, ahli misalnya Mu'tazilah, dan Syekhul Islam membantahnya dengan, bahkan Syekhul Islam lebih memahami Mu'tazilah daripada musuhnya. Dan banyak tulisan-tulisannya yang membantah kelompok-kelompok menyimpang di zaman itu. Jadi harus dibekali. Jadi kalau ingin berdebat misalnya dengan agama Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita bekali yang pertama, memiliki ilmu. Memiliki ilmu yang pertama, ilmu agama kita. Syar'iyyah, aqliyah harus kita pahami. Yang kedua, kita harus mengetahui juga ilmu orang yang menyimpang tersebut. Karena penyimpangan itu yang akan kita luruskan, bahwa salahnya di sini harus kita pahami. Bagaimana kita akan membetulkan suatu yang rusak, kita tidak tahu kerusakannya. Misal sesuatu alat elektronik rusak, kita tidak tahu mana yang rusak, mana yang akan kita perbaiki. Jadi harus paham kita apa yang rusak tersebut, apa yang menyimpang tersebut, lalu kita
isi kita luruskan dengan dalil-dalil berupa Al-Quran dan hadis. Intinya pelajaran kita di malam hari ini bahwasanya kita diminta oleh muallif mempelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah senjata baik terhadap musuh yang nyata, setan maksudnya, yang walaupun tidak nampak tapi dijelaskan innahu lakum aduwwum mubin, untuk melawan setan, bisik-bisik rayu, was-wasnya juga dalam bentuk berupa manusia dan jin. Sebagaimana dalam surah Al-An'am tadi yang dijelaskan bahwasanya ada musuh dalam bentuk manusia dan jin. Bekali ilmu yang dengan ilmu tersebut kita akan bisa melakukan perbaikan terhadap kerusakan-kerusakan. Sebagaimana Nabi SAW turun wahyu kepada Nabi SAW, dengan wahyu tersebut, ilmu tersebut akan memberantas, maksudnya menjelaskan bagaimana orang yang jahiliyah menjadi masa, berubah menjadi masa yang berilmu, pengetahuan yang terang benderang. Mungkin itu saja yang bisa kita pelajari di malam hari ini karena sudah azan Isya. Insyaallah akan kita lanjutkan ke pertemuan berikutnya, di kesempatan berikutnya. Semoga dimudahkan dan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ataupun upaya kita untuk mendatangi majelis ilmu dimanapun, bukan di sini saja, dimanapun yang membahas ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi SAW, mudah-mudahan itu mendapatkan ganjaran yang berlipat dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.